Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kedua di bulan Ramadan ini, hari ke-9 dan malam yang ke-10 ini, kita kembali dihimpun oleh Allah di Masjid Al-Ihsan yang mubarak ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah, antara lain adalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Kita berharap agar seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seluruh dosa kita diampuni. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada malam ini kita akan membahas urgensi hati pada manusia. Artinya mengapa hati kita betapa penting dalam kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah. Fa in saluhat saluha al jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, artinya sehat, selamat, maka seluruh tubuh menjadi baik, menjadi sehat. Wa in fasadat, tapi kalau rusak, berpenyakit hati, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad menjadi tidak baik, menjadi berpenyakit. Kanker hati, wah, tinggal menunggu waktu aja, ya. Itu dari aspek kesehatan. Ya, tapi ini Rasulullah SAW baik dari aspek kesehatan maupun dalam aspek religius. Karena ternyata hati itu tempatnya ikhlas. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ikhlas. Enggak riya, enggak pamer. Ya, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, orang-orang Yahudi, Nasrani itu sejatinya tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Seluruh ketaatan hanya karena Allah. Ya. Hati juga tempatnya khusyuk. Ya, khusyuk itu bukan terletak pada pakaiannya. Jangan dikira bahwa orang pakaian
baju seperti ini, wah dia paling khusyuk. Enggak. Sudah dia yang paling alim, sudah dia paling abid, paling ikhlas. Ya enggak. Pakaian yang saya pakai seperti ini pernah dipakai oleh Abu Jahal. Ya. Bukan pakaian menjadi orang itu dikatakan baik, ikhlas. Tapi ada orang rambutnya panjang, ditato, gitu ya. Bajunya juga urak-urakan, tidak terurus. Tapi hatinya bersih. Mungkin dia lebih baik daripada orang. Beruntunglah orang beriman itu. Aflaha itu diartikan Profesor Dr. Ali As-Sabuni, sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Beliau salah satu profesor di Jami'ah Islamiyah Madinah, menyatakan bahwa kata aflaha itu artinya menang, untung, bahagia, sukses, makmur, sejahtera. Ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang mereka yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuknya itu bagaimana khusyuk? Ya khusyuknya itu hadir hatinya dalam salat. Ketika salat itu tidak ada pikiran lain kecuali hanya salat. Ya. Khusyuk itu diartikan, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 atau 46, saya dikatakan wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat. Wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya sholat itu angel abot, sholat itu ya. Illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Ya. Saya di satu masjid, tidak usah disebut namanya, kampungnya, baca 3 ayat tok, gitu ya, 1 rakaat. Ada ibu-ibu langsung teriak, suwi nemen, gitu. Kedengaran lagi gitu ya. Ya memang abot salat itu. Illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Nah, siapa yang khusyuk itu? Allah menjelaskannya dalam ayat berikutnya. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang dalam salatnya itu meyakini bahwa mereka bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Begitu juga nanti di akhirat akan ketemu dengan Allah. Ya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan yang kedua, orang yang khusyuk itu yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Pasti akan mati, itu jelas. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau kalian sholat, jadikan sholat kalian itu sholat muwadda'an, sholat perpisahan, seolah-olah ini sholat terakhir. Karena kita nggak tahu, siapa tahu malam ini kita sudah nggak bangun lagi gitu. Ya, maka kita jadikan sholat itu sholat terakhir, ya kita khusyuk, kita yakin bahwa kita ini mati gitu. Nah itu hati juga tempatnya niat. Ya. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dinilai karena niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu mendapatkan pahala dari amalnya berdasarkan niatnya. Ya, kalau niatnya lillahi ta'ala, ya insyaallah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang berhijrah karena mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, kata Nabi, atau dia berhijrah karena ada calon istrinya ikut berhijrah, nah dia mendapatkan
ganjaran sesuai dengan niatnya, yaitu karena perempuan yang akan dia nikahi, kata Nabi. Ya, jadi betapa penting hati itu di dunia ini. Nah, di akhirat Nabi Ibrahim berdoa, diabadikan dalam Al-Quran doanya Nabi Ibrahim itu. Ibrahim berkata, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan ketika manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada gunanya harta benda, dan tidak ada juga gunanya atau tidak akan membantu anak turunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim. Salim itu artinya bersih, ikhlas, tidak berpenyakit. Ya. Tidak berpenyakit. Ya. Dah 5 menit lagi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hati yang salim itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menyatakan, yakni qalbun laisa fiha marad, yaitu hati yang tidak ada penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Tapi lebih ditekankan ini adalah penyakit rohani. Ya, ya jasmani juga kalau orang liver bisa bahaya. Ini ada dokter, Pak dokter ya. Kalau liver gimana itu kira-kira? Ya, ya. Kanker hati, ya. Rusak. Tapi ini Nabi yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ini, yaitu penyakit hati secara rohani. Ya, yang ada penyakit. Apa itu? Penyakit apa itu? Tuh banyak tadi disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya, tadi ya dibacakan oleh imam itu. Ya. Antara lain adalah buruk sangka. Ada orang bawa map lewat di rumahnya, jangan minta sumbangan itu. Padahal orang lewat tok gitu ya. Ada berusaha kepada Allah, ada cecak, oh ini orang mati itu. Nah itu tatayur namanya. Atau ada burung itu ya. Ya, wah ini ada burung mati katanya, burung bangkai itu. Nah itu buruk sangka kepada Allah. Tidak boleh. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsm. Ya, ba'da dhann itsm. Jadi ba'da itu sebagian. Ada bersangka itu boleh. Tengah malam jam 2 malam ada orang kecuk-kecuk ya, kita tidak boleh baik sangka. Jadi Ustaz Domir katanya tidak boleh bersangka. Buka aja pintunya, tahu-tahu rampok. Tidak boleh, kita harus hati-hati. Ya. Jadi ada buruk sangka itu baik, tapi kebanyakan lebih buruk gitu. Gitu ya. Wala tajassasu. Jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Ya. Semua dicari kesalahan orang, itu namanya jasus. Tidak boleh itu. Ya. Karena dia like dislike, dia tidak suka, dicari bagaimana ini orang. Nah, ini penyakit berbahaya itu. Nah, yang berikutnya kata Nabi, kata Allah, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Nah, ini yang paling berbahaya. Ghibah. Ya. Karena Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Jadi orang yang ghibah itu disamakan oleh Allah seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Kira-kira tega nggak kita? Ya, hewan yang mati aja kita nggak tega makan, apalagi manusia, saudara kita. Nah, seperti itu. Dalam Muqasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali, saya baca itu Muqasyafatul Qulub, menyatakan bahwa di akhir pada zaman itu 1000 tahun lebih yang lalu itu apa namanya, Imam Al-Ghazali tahun 1100. Imam Al-Ghazali dia menyatakan saat itu
riba saat ini tidak ada lagi yang tidak riba. Ya. Sudah seperti orang yang pekerjaannya menyamak kulit. Orang yang berada pada lingkungan yang penyamak kulit itu, bau kulit itu tidak terasa lagi di hidungnya. Ya. Kecuali orang yang dari luar baru ketahuan, wah ini busuk nemen ini. Ya kan begitu ya. Nah, begitulah riba saat itu, apalagi saat ini. Ya, ada berita hoax dan sebagainya, itu sudah riba itu ya. Ya. Nah, yang kedua yang berbahaya penyakit hati ini adalah hasad. Ya. Kata Nabi, iyakum wal hasada, hendaknya lah kalian menghindari sifat hasud, iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat iri dengki itu akan memakan amal, menghabisi amal, membakar amal sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api membakar kayu bakar. Coba. Ya, artinya habis. Jadi kalau kita hasud, iri dengki, ya semua orang itu dituduh macam-macam. Ya. Segala macam tuduhan yang akan diberikan, akan di cancel, akan dicegat, akan dipersekusi dan sebagainya, karena dia tidak suka. Jadi karena iri, waliyadzubillah. Ya, yang kadang-kadang itu dokter, yang kadang itu nggak dijamin oleh strata pendidikannya, orang itu tidak iri. Justru kata para ulama, semakin tinggi ilmunya orang, kadang-kadang dia lebih iri daripada orang awam. Ya, gitu ya. Nah, ini bahaya, ini penyakit ini. Nah, oleh sebab itu kita bersihkan hati ini dulu, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi takhalli namanya. Jadi mengosongkan diri dari sifat-sifat tidak terpuji tadi, ya termasuk sombong, ya termasuk ujub, termasuk riya, kufur, menifak atau munafik. Itu kita hilangkan semua. Kita istighfarkan, kemudian kita isi dengan sifat-sifat tawadhu, sifat-sifat khusyuk tadi ya. Nah, itu insyaallah hati kita akan bersih. Dengan demikian insyaallah kita akan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kita masuk surga. Ya. Masih banyak bahasan tentang hati ini, nanti insya Allah kita sambung akan datang. Ya, karena Imam Al-Jauziyah membagi 3 hati. Ya, nanti kita bahas pertemuan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi hidayah kepada kita menuju kebenaran. Semoga kita diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kita tidak lupa juga mendoakan saudara-saudara kita yang masih sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka, semuanya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.